Kalau zaman dulu Aduh. mungkin agak relate sedikit ya, soalnya kita tuh beli Beli baju baju. baru setahun sekali ya, emang pas Ya lebaran. betul betul Ya. betul betul. Kalau sekarang kan udah nggak relate sama sekali. Apa namanya, tahun baru beli baju lebaran, nanti Idul Ya enggak lah. Adha. Ya. Baju tahun baru Nge-lag dia. Pernah nggak ketemu orang-orang yang sering. belum selesai ini? Sering itu Ini udah tahu. saking ininya. Saya belum ngomong udah tahu soalnya. Ada hal-hal esensi yang penting. Jangan sampai hal-hal yang esensi yang penting ini kemudian rusak hanya karena hal-hal yang sifatnya itu kayak tadi, Receh, nggak yang penting pula. sifatnya nggak penting, yang sifatnya ini malah justru menjadi sesuatu yang merusak gitu. Jangan jadi nyebelin pas lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam nih kalau sekarang nih. Selamat malam Sobat Kisah. Bertemu lagi dengan saya di podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan. Hari ini saya ditemenin istri tercinta. Masih ditemenin istri tercinta di akhir-akhir bulan Ramadan. Ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang ya seputar Ramadan. Jadi nanti apa ya? Ya pengen ngobrol-ngobrol aja lah ya berdua sama Umi ya. Mudah-mudahan dari obrolan kita nanti bisa ada manfaatnya, mudah-mudahan ada ilmunya, ada yang bisa diambil kebaikannya, gitu. Suasana akhir Ramadan ini kayaknya beda ya. Bedanya gimana? Biasanya orang udah mulai pada sibuk. Iya sih. Pada berbinar, udah dapet THR kan. Jadi kalau kemarin saya ngobrol sama Mas Aidin tuh di akhir bulan Ramadan, itu memang Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang. Kita juga sama nih, mengencangkan ikat pinggang. Buat apa? Pokoknya kita injak gas buat mudik. Kira kalau Rasulullah buat ibadah makin dikencangkan. Iya. Tapi kalau sekarang kan apa namanya? Nyatanya gitu, realitanya gitu. Semakin akhir Ramadan, masjid kayaknya malah makin sepi ya. Ya. Pindah ramenya. Kemana? Udah nggak ke pasar lagi, udah nggak ke mall lagi. Kemana? Ke live TikTok dan toko oren ya kan. Aduh, nggak apa-apa, sebut aja juga nggak apa-apa. Belum ada yang masuk, kali aja ada yang mau masuk sini juga nggak apa-apa. Siapa tahu dapat pelanggaran. Nggak ada kalau di YouTube mah nggak ada, nyebutin brand mah nggak ada. Ya jadi kalau dulu kan akhir-akhir Ramadan orang pada sibuk ke mall, pada sibuk ke pasar gitu kan ya. Sibuk di dapur, sibuk di dapur bikin kue. Nah, kalau sekarang alhamdulillah pada di rumah mantengin HP. Check out sama aja, check out baju, check out outfit dua lebaran sama check out kue. Iya benar. Ada check out mainan anak-anak. Iya. Lagi semuanya tuh promo dari atas bawah depan apa tuh namanya furnitur rumah, hiasan rumah, semuanya. Jadi, kok tahu? Ikut mantengin dong. Ternyata ini salah satu masyarakat yang ikut mantengin. Wajib dong meskipun nggak beli, setidaknya ada apa namanya buat kegiatan ngisi keranjang. Kasian keranjangnya kalau kosong. Jadi gimana teman-teman juga sama? Kira-kira ngeramein mana nih? Ngeramein masjid apa ngeramein live TikTok? Ya nggak apa-apa lah, kita hitung-hitung berbagi rezeki sama teman-teman yang lagi pada jualan. Ya mudah-mudahan dengan begitu niatnya aja, niat yang penting kita coba diinikan lah niatnya. Ya niatnya berbagi berkah, berbagi berkah, biar dana THR-nya nggak ngumpul. Ya Allah ya Rob. Gimana nih, ini kita mau ngebahas apa nih ngomong-ngomong nih? Mau ngebahas THR dong. THR. Siapa tahu yang mau ngasih THR gitu maksudnya. Kayaknya tahun ini tahun pertama saya nggak dapat THR ya. Tahun pertama mikirin THR juga? Enggak, kalau kalau mikirin THR udah tahun kedua kayaknya. Enggak sih, akan tiap tahun juga mikirin THR. Iya sih, buat ngasih THR. Tapi kalau yang ke karyawan kan
tahun ke tapi enggak, sebelumnya juga udah sih. Ya kan. Iya sih, sebelumnya juga udah sering. Mm-mm. Tapi kalau nggak dapet THR kayaknya ini tahun pertama ya. Tahun lalu kita masih dapet kayaknya. Biasanya sibuk cari baju gitu ya. Iya. Sebenarnya apa namanya? Kenapa sih orang beli bajunya itu pas lebaran gitu? Nah, itu dia. Padahal sebelum lebaran juga beli baju. Sebenarnya kan udah beli baju gitu. Kenapa harus momen lebaran pada beli baju baru lagi gitu? Makanya tuh saya tuh bingung, siapa sih orang yang pertama kali tuh bikin tren atau pertama kali bikin ini kalau mau lebaran tuh beli baju gitu loh. Siapa gitu. Nggak, maksudnya kan sekarang saya anak dua gitu loh. Banyak Ah, ya. itu udah banyak masa makanya gitu. Harus mikirin beli baju baru gitu. Padahal kan ibaratnya memang ada ya, ada apa namanya, anjuran di hari raya. Tapi setahu saya itu anjurannya itu menggunakan pakaian Terbaik ya. terbaik. Sama kayak sholat Jumat gitu kan. Mm-mm. Sholat Jumat tuh kita mengenakan pakaian terbaik. Ya terbaik kan nggak harus baru gitu loh maksudnya. Iya, padahal kalau zaman dulu Aduh. mungkin agak relate sedikit ya. Soalnya kita tuh beli Beli baju baju. baru setahun sekali ya emang pas Ya lebaran. betul betul Ya. betul betul. Kalau sekarang kan udah nggak relate sama sekali. Apa namanya? Tahun baru beli baju lebaran, nanti Idul Ya enggak Adha. lah. Ya. Baju tahun baru, Ngelek dia. Tahun baru tahun beli baru baju beli baju lebaran. baru. Tahu apa tuh namanya? Idul Adha pada beli baju lebaran juga. Nanti ada Agustusan beli baju baru lagi. Itu kan apa namanya udah jadi semacam kebiasaan banyak orang gitu. Iya, kadang Mungkin kalau apa namanya kalau ada yang nggak begitu ya nggak apa-apa gitu beli ya. baju baru. Kalau yang udah dalam 1 tahun berkali-kali beli baju baru, kenapa harus di Kadang lebarannya beli baju kadang baru nggak juga ada ya? apa-apa juga Beli karena baju nontonin live mumpung ada yang lewat, "Ih, bagus nih, cakep nih, beli," gitu nah kan. biasanya habis lebaran tuh mereka juga ngadain diskon yang sisa-sisa lebaran Sisa-sisa lebaran. lebih murah lagi gitu. Jadi udah hilaf lagi. Ya, fenomenanya memang seperti itu ya, mau bagaimana lagi. Terutama ya sih nggak diskriminatif ya, maksudnya nggak diskriminatif. Mungkin yang lebih kayak begitu tuh yang ya cewek kayak gitu kan, Iya. apalagi cewek. Tapi sebenarnya sih nggak juga, cowok juga kadang-kadang ya sama aja sih gitu. Coba tanya deh, apa namanya? Di lemari ada baju baru yang belum dipakai nggak gitu? Nah, masalahnya kadang-kadang cewek itu udah di depan lemari banyak, dia mau pakai baju bingung soalnya. Aduh, saya nggak punya baju katanya. Itu Nggak, di depan lemari baju siapa padahal yang banyak banget. baju baru belum dipakai juga masih ada, tapi kalau lebaran pengen beli baju baru lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Umi nih, sebenarnya menurut Umi itu penting nggak sih kita harus beli baju baru gitu? Kalau untuk sekarang ini gitu loh. Kalau untuk sekarang ya, maksudnya untuk diri sendiri ya, Hmm. sebenarnya udah nggak terlalu penting sih. Maksudnya baju baju lebaran gitu kan biasanya yang agak sedikit mewah gitu ya, agak sedikit pricey gitu. Nah, itu baju-baju begitu tuh kadang nggak mungkin dipakai untuk pengajian ke masjid atau pengajian maulidan gitu kan terlalu mewah atau terlalu ini. Gini, tapi Jadi saya nggak, potong maksudnya sebentar. Saya potong. nggak Ah, baju yang tahun lebaran tahun kemarin aja pasti masih bagus gitu. iya. Jadi kayaknya kalau dibilang penting ya nggak penting sih sebenarnya. Oh iya, saya potong. Memang kalau lebaran harus pakai baju yang tadi kayak kamu bilang harus pricey, harus kelihatan mewah, harus mahal gitu. Biasanya begitu. Orang lain, bukan saya, bukan saya. Kalau orang lain, Abi nggak tahu sih harga baju lebaran di luar sana berapa. Satu set yang sama apa gamis sama jilbabnya aja yang bermerek udah Kalau 1,5 juta. kalau bilang begini, kalau bilang tahu atau nggak tahu, itu menurut saya tergantung. Kita merasa itu penting apa enggak gitu. Iya. Sisanya kita nggak perlu tahu semuanya kok Iya, gitu. benar. Dan menurut saya itu bukan bukan skala prioritas yang harus Iya kan gitu. buat kita. Iya, Maksudnya makanya. kan kalau buat orang lain kebanyakan gitu baju lebaran itu pasti harganya di atas 200, 300. Iya, Bahkan makanya. ada yang sampai 500.000. Iya, makanya tadi saya bilang, ini menurut kita tuh sebenarnya kayak gimana? Apakah jadi kan kalau kayak begitu istilahnya lebaran ini sebenarnya ajang buat apa? Bener. Silaturahmi buat apa? Apakah buat Buat pamer pamer baju aja. baru?
Apakah yang tadinya nggak pakai emas dipakai emasnya buat pamer emas gitu loh Ini maksudnya. loh Jadi dari brand ini loh gitu kan iya biasanya. makanya itu kita maksud Abi itu. Jadi maksud Abi kita pengen membedah ini tuh sebagai sebuah fenomena sosial yang bagaimana nih sebenarnya agama tuh harusnya memandang, karena bagaimanapun fenomena sosial ini terjadi karena ada momen agama di situ kan. Seperti yang Abi cuma bilang, sebenarnya Lebaran Idul Fitri itu justru malah jauh lebih seharusnya kalau secara syariat itu harusnya lebih meriah Idul Adha. Iya. Karena kalau Lebaran Idul Fitri itu setelah zuhur selesai. Cuman karena memang fenomena sosial karena terlalu semangat ini. Terlalu kayaknya pengen meluapkan sesuatu gitu. Pengen meledak-meledak emosi. Aduh. Iya, jadi karena ada fenomena sosial yang seperti itu, karena memang di Indonesia mau nggak mau ada fenomena mudik lah, fenomena Kumpul silaturahmi, keluarga. kumpul keluarga. Akhirnya menjadi sesuatu yang menurut saya banyak hal-hal yang keluar dari esensi. Saya nggak bilang masalah bagus atau nggak bagus. Saya nggak bilang baik atau buruk. Tapi keluar dari esensi makna sebenarnya dari sudut pandang ibadah gitu loh maksud saya gitu loh. Nah, contoh misalkan kayak tadi masalah baju, masalah pakaian gitu. Mau lebaran atau mau fashion show ya? Nah, itu dia maksudnya. Saya tidak melarang, bukannya kita melarang. Ya nggak masalah, cuman kan coba deh kita tanya sama diri pribadi lagi gitu. Kita tuh pengennya apa sih sebenarnya? Tujuannya apa? Iya, tujuan kita apa sih? Apa pengen dilihat manusia gitu. Makanya kalau di Jawa tuh istilahnya ada istilah, kalau lebaran itu istilahnya apa? Riaya ya. Riaya. Itu benar-benar kayak riaya gitu loh. Ria. Iya bener. Ria. Jadi ya ria itu pengen pamer gitu loh. Pengen pamer pakaian, pamer pencapaian, pamer keluarga gitu. Sampai banyak tuh yang apa namanya, ajang silaturahmi malah jadi ajang menguliti saudaranya. Nah, Itu yang banyak terjadi. Udah kerja apa sekarang? Udah kerja apa belum? nah ya itu dia. Bahkan ada yang gajinya berapa di sana? Kan? Itu sebenarnya apa namanya, basa-basi yang basi ya kan? Iya, betul. Bukannya silaturahmi mempererat persaudaraan, tapi jadi ninggalin sakit hati. Betul. Apalagi buat orang yang introvert. Lebaran harusnya bisa jadi keluar kandang gitu, malahan takut disakiti orang lain. Saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan Iya, gitu. yang Nggak penting gitu. iya sebenarnya kamu nggak nanya itu juga nggak apa-apa kan gitu kan. Berdalihnya peduli sama teman, saudara gitu. Ternyata cuma kepo biar bisa julitin di belakang kan. Atau kalau enggak supaya ini apa namanya pembenaran diri atau validasi diri bahwa oh saya lebih baik daripada kamu gitu bahasanya. Padahal nih momen lebaran kan harusnya balik lagi kayak tadi. Sebetulnya kan memang kalau kita ngeliat dari kacamata syariat, kita balik lagi seperti tadi yang saya bilang bahwa Idul Fitri itu ya hari raya, memang hari raya. Tapi kan kalau secara syariat itu sebenarnya setelah khotib selesai kita sholat id segala macam, ya tidak secara syariat bukan nggak ada yang spesial. Ibaratnya bahasanya momennya itu sebenarnya kan kerennya kan di Ramadan. Kalau Lebaran ini kan, jadi kerennya itu kan di Ramadan. Awal masuk Ramadan tuh, kemudian puasa kita isi dengan ibadah segala macam. Startnya di sana, finishnya di Lebaran Idul Fitri itu. Finish sebenarnya finish. Harusnya. Idul Fitri itu sebenarnya finish. Ketika sudah selesai, kemudian kita sholat id hari raya seneng, sudah finish tentunya. Beda dengan Idul Adha, saya bilang kalau Idul Adha sholat id itu start, gitu loh. Start atau mungkin oke lah kita mulai dari puasa yang sunnah, gitu kan. Tapi kan itu kan sunnah sebenarnya. Ya semuanya juga sunnah sama aja. Tapi kalau mau ngomong hari rayanya, startnya itu setelah sholat id start tuh. Ada ibadah di situ yang memang diutamakan banget gitu loh. Kurban, berbagi ini itu segala macam ibadahnya tuh di situ startnya gitu. Sebenarnya kalau bisa ini seharusnya THR-nya itu hari raya Idul Adha ya. Jadi harusnya manusia jadi orang-orang tuh bisa berkurban dari THR yang dikumpulin THR buat beli
kambing lah, kayak gitu-gitu. Jadi malah lebih jadi nggak ada lagi orang tuh ngarep-ngarep dapat daging kambing dari masjid, dari ini, iya. dari itu gitu loh maksudnya. Tapi kalau sekarang kan orang banyak ya orang, terutama kayak anak kecil Lebaran tuh malahan ngarep-ngarepnya THR. Nah, itu dia. Sebenarnya penting nggak sih kita ngasih THR ke ponakan kayak begitu? Penting nggak penting ya kalau misalkan menurut saya ya, menurut saya pribadi, kalau misalkan emang ada rezekinya, itu menurut saya penting. Sebagai biasanya tuh apa namanya, orang ngasih THR ke anak kecil gitu kayak dapat apa ya, anak kecil tuh ngerasa, saya pribadi dulu waktu masih kecil ya, kayak ngerasa apa namanya, dapat hadiah sebagai apresiasi kita Mm-mm. sudah puasa biasanya Betul, gitu. betul, betul. Cuma terkadang tuh salahnya tuh jadi apa nih, untuk beberapa anak kecil tuh jadi malah ngarepin gitu. Jadi Ya. udah biasa dapet THR atau eh apa sih, om sebelah sana udah ngasih THR nih gitu kan. Oh kamu belum? Nah kadang ada yang seperti itu. Sebetulnya kalau saya sih ngelihatnya ya, kalau saya ngelihatnya anak-anak ini kan kadang anak-anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya, maksudnya kadang-kadang tergantung orang tuanya Iya. juga gitu. Nah, saya cuman berharap saya lebih ininya ke orang tuanya, Mm-mm. lebih ke orang tuanya. Jadi kalau yang ngasih sih terserah ya. Iya. Kalau yang ngasih sih saya terserah. Eh, oke deh, kita mulai dari yang ngasih dulu deh. Kita mulai dari yang ngasih mau ngasih THR. Sebenarnya menurut saya kalau yang ngasih ya terserah. Dia ada rezeki mau berbagi Iya. ya itu sesuatu yang baik. Tapi juga saya juga bilang kalau yang ngasih ini juga nggak usah memaksakan diri, Mm-mm. nggak usah menjadi sebuah seolah-olah kewajiban. Jadi Namanya kalau juga sedekah harusnya kan gitu ya. iya, ya sedekah atau hadiah lah Iya. bahasanya. Kita kalau sedekah rasanya kan Itu mungkin agak gimana kayak hadiah bahasanya. gitu ya. Kita ngasih hadiah. Ya tapi kan jangan kemudian menjadi dari si pemberi dulu ya, dari si pemberi. Jangan kemudian menjadi seolah-olah beban kalau itu tuh kita tuh kewajiban Oh, bahwa dan setiap lebaran kita harus ngasih, kita nggak punya kewajiban seperti itu sebetulnya kan, sebagai yang ya ngasih kan kalau emang ada lebihnya ya gitu, ada rezeki yang nggak nggak apa-apa apa-apa, sih. bagus menyenangkan orang lain sekali-sekali, Setahun sekali, setahun apalagi kalau sekali apa gitu. namanya, keluarga jauh gitu kan, ketemunya setahun Betul, sekali, tapi jangan kemudian menjadikan itu sebagai merasa sebuah kewajiban gitu ya. kewajiban yang justru ketika yang balik lagi namanya orang, kehidupan kita kan kita nggak pernah tahu, Mm-mm, ada kalanya memang mudah, ada kalanya memang memang lagi susah gitu. mm-mm. Nah, Jangan hal-hal semacam itu memberatkan jangan diri gitu ya. memberatkan diri gitu loh. Nah, itu satu, itu dari si pemberi. Kemudian dari si penerima. Sebenarnya si penerima tuh nggak ada masalah, baik-baik saja menurut saya, selama tidak kemudian menjadi ada efek-efek yang kayak contoh misalkan ya tadi orang tua itu saya bilang, Mm-mm. jangan kemudian orang tua malah jadi ngajarin anaknya tuh minta-minta gitu loh, atau Terkadang tuh mengharap-harap ini apa gitu. namanya, kayak misalkan remaja atau apa, mereka tuh mungkin bersanda gitu, mana Mm-mm. nih THR-nya gitu, tapi Iya, nggak lihat situasi ada anak kecil gitu iya. kan, itu bisa jadi gitu. Akhirnya kan eh, esensinya jadi berubah gitu loh maksud saya. Kasihan anak kecilnya gitu yang apa namanya, jadi kayak minta-minta THR gitu Iya, kan. atau misalkan ya tadi yang kayak orang tua tuh saya bilang, Mm. itu si Om itu tuh udah datang tuh coba minta Minta THR. THR. Nah, kayak Iya. gitu-gitu loh. Biasanya dia ngasih THR. Kalau nggak tanya, Om THR-nya mana tuh? Tahun kemarin tuh belum dikasih, sekarang belum dikasih kayak gitu-gitu. Ya, ada Kasihan. hal-hal yang sifatnya maksud saya eh, dari ya begitulah. Berarti Kalau kehidupan sosial ya seperti itu kalau sih. menurut saya tuh lebih baik kalau jadi orang tua misalkan ada rezekinya juga, ya mereka yang harusnya tuh mereka yang ngajarin momen Mm-mm, ngajarin anaknya untuk berbagi gitu ya. berbagi. THR ya udah anaknya yang ngasih. Jadi anak tuh punya ngerasa, aku ngasih THR nih buat teman-teman atau Cuman apa gitu. masalahnya orang tua tuh ada juga yang bermentalnya. Iya itu, itu yang jadi masalah. Maksudnya kan Aduh. seharusnya seperti, bukan Iya. bukan orang tuanya juga yang Mereka merasa kadang-kadang tuh kita pernah nggak ketemu orang-orang yang sering belum selesai. sering itu Ini udah tahu. saking ininya. Saya belum ngomong udah tahu soalnya. Iya Udah ada di ketemu. mata gitu. Iya kita ketemu orang-orang. Coba teman-teman juga sama nih. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang dia tuh merasa hidupnya tuh paling menderita, si Mm-mm. paling miskin Jadi gitu. merasa Jadi perlu merasa dikasih THR. iya perlu dikasihani, perlu. Jadi dia nggak pernah ada perasaan kalau dia itu pengen saya ngasih gitu. Hmm, itu yang sebenarnya
harus dibenahi kayak Nah, gitu ya, iya. orang-orang yang seperti itu gitu. Ya racunnya dari Iya, jadi intinya gini, apa namanya, yang ini ya, yang yang Heeh, Umi tangkap ya, seharusnya gitu momen mm, THR itu, momen dimana kita merasa pengen berbagi harusnya, ya betul. kan. Namanya berbagi ya kalau ada yang dibagi ya kita berbagi gitu. Jangan momen yang malah ngarepin kebagian, Ya, itu. ya sifatnya jadinya istilahnya tuh Iya, tamak lah ya bahasanya, mhm, tamak. Apa itu tamak? Tamak itu mengharapkan sesuatu yang belum tentu jadi haknya. Tapi sebenarnya kayak di Idul Adha hal ini juga terjadi iya, kan. sama aja. Ya nanti kita bahas lagi kalau tentang Itu Idul aja. Adha ya. Aduh, hal-hal semacam itu gitu loh maksudnya. Nah, hal ini justru Mi yang menurut saya tuh kemudian kayak tadi yang tadi kita bahas tentang kayak pulang itu jadi kayak ajang pamer pencapaian yang Mhm, harusnya jadi momen silaturahmi malah jadi momen menyakiti. mhm, Belum lagi ada beban-beban kayak ya kalau saya belum jadi ya kayak tadi kan bahasanya saya belum jadi apa-apa, saya belum bisa apa-apa, belum lagi pulang harus eh, ngasih ke orang tua. Ya kalau ngasih ke orang tua pun menurut saya ya balik lagi kayak tadi sama aja sama sebenarnya. aja sebenarnya bahasanya nggak ada bedanya gitu. Ya, nah ini kalau masalah ke momen orang tua juga mungkin ya saya sih belum ngerasain ya karena adik-adik saya masih ini juga gitu. Tapi kadang-kadang kita dengar di luaran sana ada orang tua yang juga membanding-bandingkan anaknya. Si Mhm, A ngasih segini, si B ngasih segini gitu. apalagi kalau anaknya banyak gitu kan, Iya, apalagi anaknya kakak adik banyak. diadu dong. Diadu domba gitu loh bahasanya. Nah, hal-hal semacam itu kan. Terus kemudian belum lagi nanti nyiapin THR tadi buat ponakan. Kan menjadi dilema buat kita menurut saya. Apalagi yang di perantauan gitu ya. Nah, terutama yang perantauan justru. Kalau yang baratnya rumahnya sampingan kayak begitu sih menurut saya sih nggak terlalu ini karena dia Iya. kan ketemu tiap hari ini segala macam. Tapi justru kalau dari perantauan kan justru kayak seolah-olah kita pulang itu kayak dinanti-nantikan kan? Kayak dinanti-nantikan. Wah, momen nih kan setahun sekali nih begini nih. Tapi kan bagi kita-kita atau teman-teman saya yakin lah banyak teman-teman di sana di luar sana juga akhirnya yang dilema. Mhm. Dilema jadi kalau saya pulang eh, Apalagi di kondisi yang lagi nggak kurang bagus gitu bagus kan. ya. Ya seperti sekarang inilah kondisinya kan lagi luar biasa sekali gitu kan. Dah ya Lanjut. yang kayak koruptor doang. Ya kan pejabatnya doang. Aduh, yang kayak koruptor doang. Aduh, makin-makin dah. Ya pokoknya Skip. di situasi yang seperti inilah ya, Ya, di mana orang juga banyak sekali PHK dan lain-lain. Saya mhm. yakin ekonomi juga lesunya minta ampun. Bener Yang bener. jualan susah, mau online mau offline, berat gitu loh Berat. di kondisi yang seperti itu. Enggak dari tukang apa namanya, tukang pinggir jalan, tukang buah, tukang sayur semuanya sama gitu. Ya, sampai proyek-proyek gede juga sama Mhm, gitu. Yang ibaratnya kita di atas juga sama. Jadi eh sesuatu ya di kondisi yang seperti ini kan saya yakin lah jadi dilema. mhm. Dilema buat kita tuh oh yang Pengen notabene itu pulang gitu, perantauan. pengen mudik, tapi Betul. biayanya nggak sedikit gitu kan. Ya di satu sisi bahasanya kita mau mudik tapi belum bisa dibilang sukses, nanti jadi omongan orang. Kita mudik belum nikah nanti jadi pertanyaan orang. Benar. Mudik mau Belum punya mudik anak. belum punya anak Nah, pertanyaan. Mau apa namanya? kayaknya mau mudik doang overthinking banget Iya, gak sih? gitu lah. Belum lagi nanti kita ngasih THR ke sini, padahal untuk biaya perjalanan aja sekian, Iya. padahal budgetnya kita mepet. Akhirnya kita berpikir bahwa pulang nggak ya gitu. Mhm. Di satu sisi kalau kita pulang ya kayak begitu. Di sisi lain kalau nggak pulang kita kangen. Kita juga pengen pulang gitu Iya. bahasanya kan. Kan jadinya agak jadi dilematis banget kayak Mhm. gitu-gitu. Ya, ya saya berharap lah buat buat teman-teman semuanya ya jangan udahlah yang begitu-begitu tuh bukan bukan esensi gitu. Iya. Bukan esensi. Misalnya gini, kita punya uang mepet ibaratnya Mhm. buat ongkos dan buat ya jajan di kampung gitu Iya, kan. Nah, kita pengen pulang, tapi kita ngerasa, "Masa iya bawa badan doang?" Gitu kan. iya, Pak. Kadang kan begitu. Jadi, apa namanya, terbebani ya itu kayak tadi, gimana nanti di rumah, apa apa ngasih orang tua gimana, ngasih Hmm, saudara gimana, kan kadang pikirannya jadi gitu. iya. Mau Overthinkingnya. iya, mau mudik apa enggak gitu kan. Ya syukur-syukurnya kita ketemu keluarga yang bagus, yang memang paham. Itu sih alhamdulillah ya.
Jadi masalahnya kan kadang banyak yang nggak kayak gitu. Sekarang gini, saya mau tanya sama Umi. Umi pernah nggak ngalamin hal semacam itu? Misalkan pula ditanya pencapaian lah, ditanya ini pernah nggak? Enggak sih. Enggak ya, nggak pernah. Enggak sih. Kenapa? Kayaknya enggak sih. Makanya kayak udah, orang tua pasti bersyukur aja kalau kita pulang gitu. Iya. Malah kan kita pernah kan mudik di luar, orang tua yang nyamperin lebaran di sini gitu kan. Yang penting ngumpul. Cuma kan emang dari orang tua itu nggak masalah gitu kan. Cuma kan dari perasaan kita jadi kayak sedih, ya ampun, bulan apa tahun ini misalkan nggak bisa ngasih Mm-mm. apa-apa atau apa. Jadi sebenarnya overthinking sendiri gitu kan. Betul sih, Dewi. Bukan dari, tapi kan nggak semua orang punya orang tua yang kayak kita Iya gitu sih kan. betul. Ya, ya kita beruntungnya kan seperti itu bahasanya. Tapi kalau Abi sih santai aja sebenarnya. Kan dari dulu orang lagi ya intinya zamannya Abi lah ya. Kalau sekarang umur segini kan udah nggak kayaknya jarang lah ada yang mau nanyain. Tapi kalau di umur-umur masih ya 5 tahun lalu misalkan atau di umur kita 5 tahun lalu gitu atau dulu lah awal-awal selesai gitu kan sekolah orang ditanyain sekolah apa segala macam. Saya sih silahkan mau nanya. Saya kapan nikah? Saya sudah nikah. Saya nikah muda, saya udah nikah. Kapan punya anak? Udah punya anak. Udah dua lagi. Iya. Eh, Tapi kapan punya rumah? Ada. Kapan punya ini? Ada. Apalagi sini? Kapan lulus? Udah lulus. kapan jadi Silakan sarjana tanya udah lagi, gitu. tanya lagi. Cuma pernah juga ngalamin yang apa namanya Aduh, Allah waktu kita Akbar. program anak kedua itu Iya, kan. benar. Itu kan pas lebaran atau pas mudik pasti ditanya, iya anaknya udah gede belum rencana punya adik gitu Iya. kan. Kapan nih punya anak kedua itu, padahal sebenarnya kita proses kan nggak terlalu lama ya, Iya. ya 2 tahun gitulah. Tapi itu juga pertanyaan gitu juga apa namanya nyakitin hati itu Iya. ternyata kan, kita jadi ngerasa sedih, ya Allah gitu. Apalagi buat mereka-mereka pejuang garis 2 yang Iya, udah bertahun-tahun gitu, betul. pasti apa namanya pertanyaan itu jadi momok tersendiri tiap mau mudik, tiap mau ketemu keluarga gitu. Akhirnya jadi beban mental banget gitu Iya. ya. Mau mudik akhirnya harus mempersiapkan mental dengan yang begitu kuat gitu. Ya, saya berharap mudah-mudahan eh kita semua sudah ya kita semua sudah dewasa ya tapi ya balik lagi kadang-kadang yang nanya kayak gitu juga orang tua sih nggak bisa diomong sudah dewasa harusnya mah sudah dewasa Iya ya. sih. Bener, kadang dari apa orang tua yang iya tetangga yang udah tua Aduh. gitu kan. Jadi ya pokoknya hal-hal semacam itu kan sebenarnya bukan esensi ya. Hal semacam itu bukan esensi. Apalagi kita pengen menjelaskan kalau saya cuman pengen menjelaskan bahwa ada hal-hal esensi yang penting. Jangan sampai hal-hal yang esensi yang penting ini kemudian rusak hanya karena hal-hal yang sifatnya itu kayak tadi. Receh, nggak Yang penting pula. sifatnya nggak penting, yang sifatnya ini malah justru menjadi sesuatu yang merusak gitu. Contoh misalkan kayak tadi, ini semua kan nggak ada tuh dalam aturan dalam agenda apa apa istilahnya agenda secara syariat itu kan nggak ada. Bahkan seperti yang tadi saya bilang kalau kita mau bicara tentang Ramadan dan Idul Fitri itu finish, garis finish dan selesai harusnya. Adapun kemudian kita setelah itu menambah lagi apa hal-hal yang sifatnya sosial kayak kita bersilaturahmi terus kemudian kita ada berbagi di sana gitu ya. Ya hal-hal semacam itu mari kita jaga esensinya supaya esensinya tuh nggak rusak dengan cara itu tadi ya sudah kita bersilaturahmi ya kita saling jaga perasaan jaga perkataan jaga perbuatan kan seperti itu supaya esensinya yang seharusnya itu tercapai justru tidak rusak oleh hal-hal yang sifatnya nggak penting apalagi kita ini bentar lagi nih kita mau lebaran nih yuk kita jaga sama-sama. Jangan jadi nyebelin pas lebaran. Oke, itu jadi kata-kata penutup kita. Mungkin cukup segitu aja di episode kita kali ini ya. Jangan nyebelin. Jangan nyebelin. Itu jadi kata-kata Quote of the penutup. day gitu ya. Iya. Nanti itu jadi cuplikan di depan. Oke, terima kasih udah nonton. Yuk, mari lebih bijaksana lagi pas Idul Fitri, pas Lebaran. Silaturahmi. Jadilah kita keluarga yang menyenangkan untuk keluarga kita. Di momen Lebaran yang memang sifatnya memang harus kita senang-senang di sana. Jangan nyakitin, oke? Ya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.